Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5948-5951. Pertempuran semakin kritis. Wajah Elias Zan pucat pasi, seperti wajah orang mati. Tangannya yang keriput mencengkeram erat sandaran tangan kereta tulang, ruas-ruas jarinya memutih karena kekuatan yang begitu besar. Sebagai pengendali gerbang reinkarnasi, ia memahami kengerian kekuatan itu lebih baik daripada siapapun, penindasan mendasar terhadap hukum reinkarnasi. Sama seperti air dapat mengalahkan api, dan yang dapat mengalahkan yin, kekuatan kekacauan tampaknya secara inheren bertentangan dengan kekuatan reinkarnasi, dan pada tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan abadi yang kacau, benar-benar musuh alami kekuatan reinkarnasi. Ia menggertakkan giginya, suaranya bergetar karena amarah yang luar biasa. Iblis darah Ming, jangan menahan diri. Jika kita tidak bergabung untuk membunuhnya hari ini, dan membiarkannya benar-benar tumbuh, maka kau dan aku, tidak, seluruh surga ke-12 tidak akan pernah damai. Sebuah pergumulan terlintas di mata iblis darah Ming, tetapi pada akhirnya, itu digantikan oleh tekad yang teguh. Ia telah hidup selama hampir 60.000 tahun, masa hidupnya hampir berakhir, dan telah menaruh semua harapannya pada gerbang reinkarnasi. Jika Dev diizinkan pergi hidup-hidup hari ini, maka apa yang disebut harapan, keabadian, hanyalah fata morgana. Baik. Ia mengangguk tegas, pupil matanya yang gelap menyala dengan niat membunuh. Kalau begitu, musnahkan bocah ini sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, dua master alam dewa abadi sejati benar-benar bergabung melawan musuh bersama. Iblis darah Ming menyerang lebih dulu. Ia membentuk segel tangan kuno yang sangat kompleks di depan dadanya, mengucapkan suku kata misterius dengan setiap segel. Suku kata itu seolah berasal dari kedalaman 9 dunia bawah, membawa kebencian tanpa akhir dan keheningan yang mematikan, membuat merinding. 9 dunia bawah. Mata air kuning. Buka. Ledakan. Saat suku kata terakhir terucap, kehampaan di belakang iblis darah Ming meledak dengan raungan yang memekakkan telinga, memperlihatkan celah gelap gulita tanpa dasar. Dari dalam celah itu terdengar ratapan jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya, dan energi iblis 9 alam bawah yang pekat meletus seperti letusan gunung berapi, dengan cepat mengembun dan membentuk wujud di udara. 1, 2, 3, 9 naga iblis ganas muncul. Setiap naga memiliki panjang 100 zang, tubuhnya sehitam tinta, sisiknya berkilauan dengan kilap metalik. Kepala mereka mengerikan, taringnya terbuka, dan api hijau seperti hantu menyala di rongga mata mereka. Yang paling menakutkan, naga-naga ini bukanlah benda mati, tetapi memiliki kesadaran independen. Mereka adalah naga iblis asli yang ditempa oleh iblis darah Ming dari pecahan jiwa iblisnya sendiri, menyatu dengan energi maut 9 dunia bawah. Masing-masing memiliki kekuatan tempur yang setara dengan dewa abadi tingkat 9, dan mereka selaras sempurna dengan kehendaknya, bekerja sama tanpa celah. 9 naga iblis dunia bawah, melahap surga. Iblis darah Ming meraung dengan ganas. Raungan. Kesembilan naga itu meraung serempak, gelombang suara mereka terwujud menjadi ledakan sonik yang nyata, menyebabkan gunung-gunung di bawahnya runtuh. Mereka menerkam Dev dari 9 arah yang berbeda, cakar naga mereka merobek kehampaan, napas naga mereka menyemburkan api beracun, menutup semua jalur pelarian, dan bahkan samar-samar membentuk formasi pengunci surga 9 dunia bawah, yang mendalam, dengan tujuan menjebak dan membunuh Dev sepenuhnya. Pada saat yang sama, Elias Zan juga melepaskan kartu andalannya. Dia tidak membentuk segel tangan, tetapi malah menggigit lidahnya, meludahkan seteguk darah esensi hidupnya. Darah esensi itu berwarna merah gelap, hampir hitam, memancarkan aura kematian yang sangat pekat, jelas disebabkan oleh kontak bertahun-tahun dengan gerbang reinkarnasi, yang menyebabkan erosinya. Darah esens dengan cepat berputar dan berubah bentuk di udara, berubah menjadi rune merah darah seukuran telapak tangan yang dipenuhi pola aneh. Saat rune itu terbentuk, energi reinkarnasi di seluruh medan perang mendidih, berkumpul pada rune seolah memberi penghormatan kepada seorang raja. Dengan darahku, aku memanggil gerbang reinkarnasi. Untuk menekan jiwa dan memusnahkan roh. Suara Elias Zan serak saat ia membanting rune merah darah itu ke kehampaan. Boom! Sebuah gerbang tulang ilusi raksasa setinggi 300 kaki perlahan muncul di atas medan perang. Gerbang itu lebih padat dan menakutkan daripada gerbang reinkarnasi yang sebenarnya. Gerbang itu seluruhnya terbuat dari tengkorak makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, setiap rongga mata tengkorak menyala dengan api jiwa berwarna abu-abu keputihan. Rantai tebal melilit bingkai gerbang, mengikat bayangan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang terpelintir dan meronta-ronta di ujungnya, jiwa-jiwa kultivator kuat yang dilahap oleh gerbang reinkarnasi, namun belum sepenuhnya dimurnikan.
Gerbang tulang ilusi itu perlahan terbuka sedikit. Di balik gerbang itu bukanlah ilusi, negeri dongeng, yang sebelumnya ditampilkan, melainkan, kegelapan murni dan pekat, yang tampaknya mampu menelan segalanya. Dari dalam kegelapan, lengan-lengan pucat yang tak terhitung jumlahnya terentang seperti gelombang pasang. Lengan-lengan ini bervariasi ukurannya, beberapa setebal pilar, yang lain setipis ranting, tetapi tanpa terkecuali, semuanya memancarkan aura kematian yang menjijikkan. Lengan-lengan itu mencakar dengan liar, menghasilkan suara kuku yang menusuk tulang, menyebar ke arah lokasi Dev, obsesi dan kebencian terakhir dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang dipaksa dimanipulasi oleh Elias Zan. Dua serangan mematikan, satu sepenuhnya yin dan jahat, yang lain sepenuhnya mematikan, turun secara bersamaan. Dev berdiri di kehampaan, wajahnya setenang sumur yang tenang. Leluhur api bumi dan yang lainnya saling bertukar pandang, lalu menyerang secara bersamaan, beberapa aliran energi menghantam Dev. Energi kebenaran di dalam Dev mulai meningkat dengan cepat, bahkan tubuh fisiknya pun terlihat bergejolak. Dev sendiri tidak mungkin bisa melawan iblis darah Ming dan Elias Zan. Oleh karena itu, leluhur api bumi dan yang lainnya harus sepenuhnya mendukung Dev, mengandalkan energi abadi kacau miliknya untuk menekan makhluk jahat ini. Dev perlahan mengangkat tangan kanannya, dan pola 5 warna di punggung tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah, mengalir liar di dalam pola tersebut, akhirnya menyatu di telapak tangan, berubah menjadi mutiara seukuran telur merpati. Namun mutiara ini berbeda dari yang sebelumnya. Warnanya tidak lagi jelas. Sebaliknya, warnanya telah sepenuhnya berubah menjadi abu-abu kacau. Pola-pola halus mengalir di permukaan manik tersebut. Setelah diperiksa lebih teliti, pola-pola ini tampak menggambarkan adegan penciptaan, kelahiran dan kematian bintang, dan siklus segala sesuatu. Aura kuno, yang berasal dari awal mula alam semesta, terpancar dari manik-manik tersebut. Kekacauan. Kembali ke kekosongan, tingkat kedua, segala sesuatu kembali ke asalnya. Dev berbicara pelan, dengan lembut mendorong keluar mutiara itu. Mutiara itu meninggalkan tangannya, membentuk lintasan abu-abu kabur di udara. Kecepatannya tampak lambat, namun seolah melampaui batasan ruang dan waktu, langsung bertemu dengan 9 naga iblis yang menyerang dan lengan-lengan pucat yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang terjadi selanjutnya tak terlupakan bagi semua penonton. Saat mutiara itu menyentuh 9 naga iblis, waktu seolah gerakan menyerang naga-naga itu tiba-tiba berhenti di udara, seperti lukisan yang dijeda dengan tombol jeda. Kemudian, dimulai dari ekornya, tubuh naga-naga itu mulai hancur dan larut inci demi inci, berubah menjadi partikel energi iblis yang paling dasar. Proses disintegrasi itu sunyi, namun membawa keniscayaan yang mengerikan, seolah-olah ini bukan pertempuran, melainkan semacam hukum tingkat tinggi yang secara paksa memaksa hal-hal yang seharusnya tidak ada ini untuk kembali ke tempat asalnya. Raungan. Naga-naga iblis meraung kesakitan, api hantu mereka berkobar liar di mata mereka saat mereka berjuang. Namun semua usaha mereka sia-sia. Perjuangan mereka hanya mempercepat disintegrasi mereka. Hanya dalam 3 tarikan napas, naga-naga iblis sepanjang 900 zang itu sepenuhnya berubah menjadi bintik-bintik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya lenyap ke dalam arus kekacauan. Pada saat yang sama, lengan-lengan pucat yang muncul dari hantu gerbang reinkarnasi mengalami nasib yang sama. Saat lengan-lengan itu menyentuh arus kekacauan, mereka meleleh dan menguap secepat salju di bawah sinar matahari. Yang lebih aneh lagi, yang tersisa setelah lengan-lengan itu meleleh bukanlah uap air, melainkan gumpalan kabut abu-abu keputihan, tanda reinkarnasi, yang dicabut secara paksa, jejak terakhir roh sejati yang tertinggal setelah jiwa-jiwa orang mati dimurnikan. Gumpalan kabut ini melayang di udara sesaat, lalu berkumpul menuju mutiara pengembalian kekacauan ke ketiadaan di telapak tangan Dev, tempat mereka diserap dan diasimilasi. Dengan setiap gumpalan kabut yang diserap, cahaya manik-manik itu semakin terang, sementara bayangan gerbang reinkarnasi meredup. Tidak. Mata iblis darah Ming melebar karena ngeri saat ia mengeluarkan raungan yang mengerikan. 9 naga iblis itu bukan hanya jurus mematikannya, tetapi juga makhluk iblis kelahirannya, yang dibuat selama puluhan ribu tahun, dengan membelah jiwa iblisnya sendiri. Dengan setiap naga yang dihancurkan, jiwanya menderita pukulan berat. Penghancuran ke-9 naga secara bersamaan sama saja dengan menusuk 9 lubang berdarah ke dalam jiwanya. Rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang tak terlukiskan. Iblis darah Ming merasa seolah kesadarannya sedang terkoyak. Darah hitam menyembur dari ke-7 lubang tubuhnya, energi iblisnya melonjak hebat, dan auranya langsung melemah lebih dari 30%. Elias Zan tidak dalam kondisi yang lebih baik. Hantu gerbang reinkarnasi terhubung erat dengan jiwanya. Sekarang,
Saat hantu itu terkikis oleh kekuatan kekacauan, umpan balik yang diterimanya adalah rasa sakit yang luar biasa karena jiwanya terkoyak. Yang lebih menakutkannya adalah setelah tanda reinkarnasi yang telah dilucuti diserap oleh mutiara kekosongan pengembalian kekacauan, ia merasakan kendalinya atas gerbang reinkarnasi melemah. Ini tidak mungkin. Hanya penguasa reinkarnasi yang dapat melucuti tanda reinkarnasi. Bagaimana mungkin dia? Hati Zan dipenuhi gelombang yang bergejolak. Namun kondisi Dev sama buruknya. Menggunakan tingkat kedua kekosongan pengembalian kekacauan telah menghabiskan energi jauh lebih banyak daripada yang dia bayangkan. Ia dapat dengan jelas merasakan bintang primordial di dantiannya, yang baru saja menyala, meredup dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Retakan halus bahkan muncul di permukaan bintang, tanda-tanda kelelahan dan kerusakan pada asalnya. Yang lebih mengerikan adalah dampak baliknya. Dalam proses melepaskan dan menyerap tanda reinkarnasi secara paksa, mutiara kekosongan pengembalian kekacauan juga menyerap kebencian terakhir, energi kematian, dan obsesi dari jiwa-jiwa yang telah meninggal. Meskipun energi negatif ini ditekan dan diubah oleh kekuatan kekacauan, proses transformasi tersebut menghabiskan sejumlah besar energi mental dan kekuatan abadi Dev. Saat ini, wajahnya pucat pasi, urat-urat di dahinya menonjol seperti cacing tanah, dan darah terus merembes dari sudut mulut, mata, dan telinganya. Organ-organ dalamnya terasa seperti sedang dipanggang di atas api yang berkobar. Setiap tarikan napas disertai rasa sakit yang luar biasa. Tangan kanannya, yang menggenggam pedang penebas naga, sedikit gemetar. Mulut harimaunya sudah terbelah, dan darah menetes dari gagangnya. Meskipun didukung oleh kekuatan leluhur api bumi dan lainnya, Dev mampu menahan serangan dari iblis darah Ming dan Elias Zan, tetapi tubuh fisiknya dan kekuatan primordialnya mengalami efek samping. Meskipun tubuh fisiknya sudah sangat kuat, ia masih berada di ambang kehancuran. Namun ia mengertakkan giginya dan bertahan. Karena ia tahu bahwa serangan ini, ia harus menahannya. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memecah kebuntuan dan membalikkan keadaan pertempuran. Sekarang, serangan balik. Dev meraung dengan sisa kekuatan terakhirnya, suaranya terdistorsi oleh rasa sakit yang luar biasa, namun masih terdengar jelas di seluruh medan perang. Meskipun aliansi juga terpengaruh oleh aliran energi yang kacau, Dev sengaja mengendalikannya, memfokuskan dampak utama pada pasukan Istana Dao Jahat. Mendengar perintah Dev, semangat semua orang melonjak, dan amarah serta kesedihan yang telah lama mereka pendam meledak. Murid-murid lembah 10.000 binatang, patuhi perintahku. Kepung mereka dengan gelombang binatang buas. Bantai musuh yang tersisa. Balas dendam atas rekan-rekan kita yang gugur. Bravos Li berlumuran darah, lengan kirinya terputus di bahu, tulang putihnya terlihat di luka tersebut. Namun ia tampak tidak merasakan sakit, matanya merah, tangan kanannya memegang kapak perang tulang binatang buas yang besar, sebesar pintu, meraung seperti binatang buas. Di sampingnya, Raja Singa berapi berkepala 3 juga terluka parah. 2 kepalanya terpotong setengah pipinya, memperlihatkan tengkorak putihnya yang mencolok. Namun binatang buas yang ganas ini, bukannya gentar, malah melepaskan keganasannya yang paling primitif, meraung memekakkan telinga. Gelombang suara itu terwujud, mengirimkan puluhan pemburu jiwa yang mengikutinya berdarah dari 7 lubang tubuh mereka. Raungan. Dipimpin oleh Raja Singa, lebih dari 5.000 binatang buas iblis yang tersisa meraung dengan ganas, berubah sekali lagi menjadi arus deras yang mengamuk, menyapu ke arah pasukan sekutu Istana Dao Jahat yang telah dikalahkan. Serangan ini bahkan lebih ganas dan gegabah dari sebelumnya. Naga bumi punggung besi mengabaikan pertahanannya sendiri, langsung menabrakkan tubuhnya yang besar ke formasi penyegel jiwa, yang dibentuk oleh pemburu jiwa. Setiap benturan mengguncang bumi. Meskipun naga-naga bumi hancur dan tercabik-cabik oleh dampak balik dari susunan tersebut, mereka mengorbankan nyawa mereka untuk menciptakan celah bagi gelombang binatang buas berikutnya. Kawanan serigala angin berubah menjadi kilatan petir biru, dengan panik menerobos barisan musuh. Mereka tidak lagi berusaha membunuh dengan satu pukulan, tetapi malah menggunakan cakar tajam mereka untuk merobek energi pelindung batin musuh, dan taring mereka untuk memutus tendon dan pembuluh darah anggota tubuh mereka, menciptakan kekacauan dan korban jiwa dengan cara yang paling primitif dan kejam. Sekawanan elang emas bersayap petir menukik dari langit. Kali ini, mereka tidak melepaskan petir, melainkan menggunakan cakar tajam mereka untuk mencengkeram musuh, menerbangkan mereka tinggi ke udara, lalu membanting mereka ke bawah. Dalam sekejap, hujan manusia, berjatuhan dari langit, dan jeritan kesakitan memenuhi udara. Murid-murid Paviliun Pedang Surgawi, patuhi perintahku. Formasi pedang 9 langit, bunuh iblis dan hancurkan kejahatan. Pedang hidup, pedang hidup. Pedang mati, pedang mati. Suara Alderson Du sedingin es, namun mengandung niat membunuh yang dahsyat. Penggemar pedang yang biasanya menyendiri ini sekarang haus darah.
Pedang besi berbintik di tangannya sudah berlumuran darah musuh-musuhnya dengan warna merah gelap. Bilahnya dipenuhi retakan halus, bekas luka dari pertempuran sengitnya dengan iblis darah Ming, tetapi pedang itu tetap tajam, masih mematikan. Pedang hidup, pedang hidup. Pedang mati, pedang mati. 900 kultivator pedang menjawab serempak, suara mereka mengguncang langit. Mereka tidak lagi mempertahankan formasi pedang yang utuh, melainkan terpecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, 3 orang per kelompok, 5 orang per tim, membentuk formasi pedang pembunuh iblis kecil, dengan tepat menebas titik lemah musuh seperti pisau bedah. Cahaya pedang berkilat, darah menyembur. Para kultivator pedang dari paviliun pedang surgawi terkenal karena kehebatan ofensif mereka, dan sekarang, dengan keinginan untuk mati, kekuatan bertarung mereka bahkan lebih menakutkan. Seringkali, satu tusukan pedang mereka akan menembus alis musuh atau memutus leher mereka, cepat dan tegas, tanpa ampun. Murid Sekte 5 Elemen, patuhi perintahku. Segel 5 elemen langit, tekan semua hukum. Hari ini pertarungan sampai mati. Suara Baltazar Jin serak karena terlalu banyak berteriak. Pemimpin Sekte 5 Elemen yang biasanya bijaksana ini sekarang hanya memiliki tekad yang teguh di matanya. Ia menggigit lidahnya, meludahkan 3 tegukan darah esensi hidupnya ke inti penghalang 5 elemen. Darah esensi itu menyatu, dan penghalang 5 elemen meledak dengan cahaya 5 warna yang menyilaukan. Penghalang yang sudah mulai runtuh, seketika stabil, dan jangkauannya meluas lagi, menyelimuti lebih banyak kultivator dari Istana Dao Jahat. Di dalam penghalang, hukum 5 elemen diperkuat hingga ekstrim. Murid-murid aliran logam memanipulasi artefak magis atribut logam yang tak terhitung jumlahnya, mengubahnya menjadi badai logam yang menyapu barisan musuh. Murid-murid aliran kayu membudidayakan tanaman merambat yang tidak hanya menjerat musuh tetapi juga melepaskan racun yang melumpuhkan. Murid-murid aliran air memadatkan banjir yang mengamuk, airnya menyembunyikan duri es yang tak terhitung jumlahnya. Murid-murid aliran api memanggil api yang membakar, api tersebut diselingi dengan rune peledak. Murid-murid aliran bumi memanipulasi bumi, menyebabkan tanah terus runtuh dan naik, menciptakan jebakan maut. Gabungan kekuatan dari 3 sekte utama, ditambah dengan guncangan dan kekacauan yang disebabkan oleh penciptaan kekacauan oleh Dev, seketika membalikkan situasi medan perang. Pasukan sekutu Istana Dao Jahat, yang sudah kehilangan semangat akibat dampak energi kacau, kini benar-benar kacau balau oleh serangan balik yang begitu dahsyat. Monster-monster tua yang telah menyerah, melihat situasi yang mengerikan, tidak lagi peduli dengan janji, kehidupan abadi, dan bergegas melarikan diri. Iblis tulang, yang paling licik dari semuanya, telah diam-diam meletakkan puluhan, terowongan pelarian tulang, di bawah tanah. Melihat bahwa keadaan telah berbalik melawan mereka, separuh tubuhnya yang tersisa meledak, berubah menjadi pecahan tulang yang tak terhitung jumlahnya yang menancap ke dalam tanah dan menghilang tanpa jejak. Leluhur laut darah bahkan lebih kejam. Ia mencengkeram 2 murid Istana 9 Dunia Bawah di sampingnya, menggunakan teknik rahasia untuk menguras esensi kehidupan mereka guna mengisi kembali vitalitasnya yang terkuras. Kemudian, ia sekali lagi menggunakan teknik melarikan diri dengan darah, berubah menjadi seberkas cahaya darah dan melarikan diri ribuan mil jauhnya. Monster-monster tua yang menyendiri lainnya juga menunjukkan kemampuan supranatural mereka. Beberapa menghilang tertiup angin, beberapa meledakkan harta karun magis mereka untuk menciptakan kekacauan, dan beberapa bahkan membakar umur mereka untuk menggunakan teknik terlarang untuk melarikan diri. Ketika pohon tumbang, monyet-monyet berhamburan. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, pasukan Istana Jalan Jahat telah menderita lebih dari setengah kerugian mereka. Pasukan sekutu, yang awalnya berjumlah lebih dari 20.000, kini berjumlah kurang dari 10.000, semuanya terluka dan benar-benar kehilangan semangat. Tapi saat ini juga, ark. Raungan yang memekakkan telinga bergema dari tengah medan perang. Itu adalah mutiara pengembalian kekacauan ke ketiadaan. Akhirnya tidak mampu menahan tekanan. PVTT. Dev mengerang, tubuhnya terlempar ratusan kaki ke belakang seolah dihantam palu tak terlihat, darah menyembur dari mulutnya. Mutiara pengembalian kekacauan ke ketiadaan di tangannya, setelah secara paksa menyerap terlalu banyak jejak reinkarnasi dan energi negatif, akhirnya mencapai batasnya. Permukaan mutiara itu dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba, dari mana cahaya abu-abu yang menyilaukan keluar, lalu meledak. Boom! Saat mutiara itu meledak, gelombang turbulensi kacau yang mengerikan menyapu area sekitarnya seperti bendungan yang jebol. Itu bukan serangan yang disengaja, tetapi amukan energi kacau yang murni dan tak terkendali. Dimanapun turbulensi itu lewat, semua materi, energi, dan bahkan ruang itu sendiri hancur menjadi partikel paling dasar. Dalam radius 10 mil, semuanya tampak telah sepenuhnya musnah oleh tangan tak terlihat.
Ratusan kultivator aliansi dan kultivator istana Dao jahat yang telah bertarung di area ini bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka lenyap dalam kekacauan, bukan kematian, tetapi ketiadaan total, tanpa meninggalkan setitik debu pun. Tanah diratakan sejauh 10 zang, memperlihatkan bebatuan hangus di bawahnya. Udara tersedot abis, menciptakan ruang hampa sesaat. Cahaya terpelintir dan terpecah dalam kekacauan, menciptakan pemandangan yang aneh dan surrealis. PVTT. Dev membentur tebing puncak gunung dengan keras, mengukir kawah berbentuk manusia sedalam 3 zang di bebatuan keras. Ia berjuang untuk keluar dari kawah, setiap gerakan disertai dengan suara berderak dari tulangnya yang menyerah pada tekanan. Luka di dadanya, yang disebabkan oleh benturan dari kekacauan, kini telah membesar hingga sebesar telapak tangan, cukup dalam untuk memperlihatkan tulang. Daging di sekitar luka itu berwarna abu-abu keputihan yang aneh, sisa-sisa kekuatan kacau yang terus-menerus mengikis kekuatan hidupnya. Darah mengalir deras, mewarnai separuh tubuhnya dengan warna merah. Cedera internalnya jauh lebih parah. Organ-organ dalamnya semuanya bergeser, beberapa meridian terputus, dan cahaya bintang purba di dantiannya meredup hingga tingkat ekstrim, permukaannya penuh retakan, seolah-olah akan hancur sepenuhnya kapan saja. Kekuatan abadi kacaunya hampir habis sepenuhnya, membuatnya bahkan tidak mungkin untuk mempertahankan penerbangan dasar. Rekan muda Dev. Seru leluhur api bumi, ingin melepaskan diri dari pertempuran untuk bergegas membantunya. Namun ia ditahan erat oleh Elias Zan. Meskipun Elias Zan juga terluka parah, kondisinya jauh lebih baik daripada Dev. Ia memanfaatkan kesempatan saat Dev kelelahan, matanya menyala-nyala dengan niat membunuh, iblis darah Ming, jangan beri dia kesempatan untuk bernapas. Jika anak itu tidak dieliminasi hari ini, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Iblis darah Ming menyeka darah hitam dari sudut mulutnya, pupil gelapnya juga mendidih dengan niat membunuh. Dengan hancurnya 9 naga iblis kelahirannya, jiwanya sangat rusak, dan tingkat kultivasinya turun setidaknya 30%. Permusuhan berdarah ini hanya dapat dibalaskan dengan nyawa Dev. Kalau begitu, serang bersama. Musnahkan iblis ini sepenuhnya. Iblis darah Ming mendesis. Keduanya tidak lagi mempedulikan status mereka atau menahan kekuatan mereka, bergabung untuk menyerang Dev yang terluka parah. Ini adalah situasi yang benar-benar mematikan. Lindungi rekan muda Chen. Baltazar Jin meraung dengan ganas, suaranya terdistorsi karena kecemasan. Kelima tetua sekte 5 elemen bergegas keluar hampir bersamaan, mengabaikan keselamatan mereka sendiri, berdiri di antara Dev dan kedua sosok kuat itu. Murid garis keturunan emas, patuhi perintahku. Formasi pedang Gengjin, 10.000 pedang kembali ke asal. Rambut dan janggut tetua aliran keturunan emas itu berdiri tegak saat ia memanggil senjata sihir kelahirannya, pedang Gengjin. Pedang terbang emas itu terbelah menjadi 2 di udara, lalu 4, lalu 8. Dalam sekejap mata, pedang itu berubah menjadi ribuan bayangan pedang, membentuk formasi pedang yang tak tertembus yang menyapu ke arah iblis darah Ming. Di dalam formasi pedang itu, setiap bayangan pedang mengandung ketajaman yang luar biasa, cukup untuk membelah kehampaan. Ini adalah kartu truf aliran emas, sebuah gerakan yang, sekali dilepaskan, akan membutuhkan setidaknya 1 abad kultivasi, tetapi tetua aliran emas tidak mampu memikirkan hal itu sekarang. Murid aliran kayu, sangkar kayu biru, kehidupan abadi. Tangan tetua aliran kayu bergerak secepat kilat, tubuhnya memancarkan gelombang cahaya biru. Tak terhitung banyaknya sulur hijau kuno, setebal ember, muncul dari tanah, sulurnya dipenuhi duri, ujungnya berkilauan dengan cahaya hijau beracun yang menyeramkan, melingkar ke arah Elias Zan seperti makhluk hidup. Sulur-sulur ini tidak hanya sangat tangguh tetapi juga memiliki vitalitas yang luar biasa, mampu beregenerasi dengan cepat bahkan ketika terputus. Tetua aliran kayu menggunakan kekuatan hidupnya sendiri untuk memberi energi pada sulur-sulur tersebut, setiap sulur mengonsumsi sedikit esensi hidupnya. Para tetua aliran air, api, dan bumi juga melepaskan teknik pamungkas mereka. Tetua aliran air memanggil 9 naga air, masing-masing tampak hidup, raungan mereka mengguncang langit. Tetua aliran api berubah menjadi bola api humanoid, membakar udara dimanapun ia lewat. Tetua aliran bumi menyatu langsung dengan bumi, memanipulasi bebatuan dan tanah untuk memadat menjadi raksasa batu setinggi 100 zang. Kelima tetua ini, di puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi, bergabung untuk melepaskan teknik terkuat dalam hidup mereka, kekuatan gabungan mereka cukup untuk membuat para ahli alam dewa abadi sejati biasa mundur. Tetapi, mereka menghadapi iblis darah Ming dan Elias Zan. 2 iblis terkuat di surga ke-12. Minggir. Iblis darah Ming bahkan tidak melirik bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, hanya melambaikan tangannya dengan santai. Ki iblis 9 dunia bawah yang hitam pekat berubah menjadi gelombang pasang energi iblis selebar 100 zang, menyapu seperti tsunami.
Kemanapun energi iblis itu lewat, bayangan pedang tetua aliran emas yang tak terhitung jumlahnya hancur seperti kertas, pedang Gengjin bawaannya semakin rusak oleh energi iblis, bilahnya dengan cepat meredup sebelum akhirnya patah menjadi dua dengan suara, krak. Puff! Tetua aliran emas terpukul seolah-olah oleh pukulan dahsyat. Dampak dari hancurnya senjata sihir bawaannya menyebabkan dia batuk darah, terlempar ke belakang dan menabrak lereng gunung dengan keras, nasibnya tidak diketahui. Tindakan Elias Zhan bahkan lebih kejam. Menghadapi sulur-sulur hijau yang melilit, dia bahkan tidak mengangkat tangan, hanya mendengus dingin. Energi reinkarnasi di sekitarnya secara otomatis mengembun menjadi bila-bila energi abu putih kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bila-bila ini berputar dan mencabik-cabik, seperti penggiling daging paling tajam, seketika memotong tanaman merambat hijau yang sangat keras menjadi serpihan. Wajah tetua aliran kayu memucat. Dampak dari penghancuran tanaman merambat hijau menyebabkan kekuatan hidupnya cepat terkuras. Rambutnya yang dulunya hitam pekat berubah menjadi abu-abu dengan kecepatan yang terlihat, dan wajahnya dipenuhi kerutan, membuatnya tampak 100 tahun lebih tua dalam sekejap. Serangan para tetua aliran air, api, dan bumi sama-sama sia-sia. 9 naga air dihancurkan oleh cakar iblis darah Ming, berubah menjadi awan kabut. Api humanoid dipadamkan oleh ki reinkarnasi Elias Zhan, dan tetua meridian api menjerit saat jatuh. Raksasa batu hancur menjadi puing-puing oleh serangan gabungan keduanya, dan tetua aliran bumi hancur oleh efek pantulan, organ dalamnya rusak, dan dia berada di ambang kematian. 5 dewa abadi tingkat 9 puncak bahkan tidak mampu menahan satu hembusan napas pun melawan 2 dewa abadi sejati yang kuat. Ini adalah perbedaan absolut dalam tingkat kultivasi. Semut berani menghalangi jalanku. Mata iblis darah Ming berkilat dengan niat membunuh, dan ki iblis 9 dunia bawah terkondensasi di telapak tangannya menjadi cakar iblis hitam pekat yang menutupi langit. 5 jari cakar itu seperti kait, ujungnya menyala dengan api hijau yang menyeramkan, dan dengan kekuatan penghancur, ia menghantam Dev yang terluka parah. Jika serangan telapak tangan itu mengenai sasaran, bahkan jika Dev berada di puncak kekuatannya, apalagi dalam kondisi luka kritisnya saat ini, ia mungkin tidak akan mampu menahannya. Kematian sudah dekat. Namun tepat saat cakar iblis itu turun. Bas! Dinding api merah keemasan muncul begitu saja, menghalangi Dev dari cakar iblis tersebut. Dinding api itu hanya setebal 3 kaki, namun sekokoh kristal yang nyata. Runcul banyak rune api kuno yang mengalir di dinding itu, memancarkan panas yang begitu hebat hingga dapat mendistorsi ruang itu sendiri. Cakar iblis itu menghantam dinding api, melepaskan dentingan yang memekakkan telinga seperti logam yang berbenturan, percikan api beterbangan, tetapi, gagal menembus. Sosok leluhur api bumi perlahan muncul dari dinding api. Leluhur yang biasanya pendiam ini sekarang rambut dan janggutnya berdiri tegak, tubuhnya diliputi kobaran api yang dahsyat, menyerupai dewa api. Matanya tidak menunjukkan rasa takut, tidak ada keraguan, hanya ketenangan yang telah melihat kehidupan dan kematian, dan tekad yang teguh. Ingin membunuhnya. Kau harus melewati aku dulu. Suara leluhur api bumi tidak keras, tetapi menghantam hati semua orang seperti pukulan palu. Leluhur api bumi, kau mencari kematian. Elias Zhan mencibir, ki reinkarnasi memadat di telapak tangannya menjadi tombak abu putih sepanjang 3 zang. Bayangan jiwa yang tersiksa tak terhitung jumlahnya melingkari tombak itu, ujungnya memancarkan cahaya dingin yang menembus segalanya, mengarah tepat ke dahi leluhur api bumi. Serangan tombak ini mengandung pemahaman Elias Zhan tentang dao reinkarnasi. Tombak itu bergerak seperti naga, senyap dan diam-diam, namun mengunci jiwa leluhur api bumi, membuatnya tidak bisa menghindar. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Leluhur api bumi tiba-tiba tersenyum. Senyum itu samar, mengandung sedikit kelegaan, sedikit penerimaan, dan sedikit harapan untuk pemuda di belakangnya. Ia membentuk segel api kuno yang hampir hilang dengan tangannya di depan dadanya. Saat segel tangan itu terbentuk, api merah keemasan yang mengelilinginya berkobar liar, warnanya secara bertahap berubah dari merah tua menjadi emas murni, dan kemudian dari emas murni menjadi putih pijar. Suhu meningkat dengan cepat. Udara dalam radius 100 kaki sepenuhnya terbakar, berubah menjadi lautan api. Batuan di tanah mulai meleleh, mengalirkan lava yang sangat panas. Bahkan ruang kehampaan itu sendiri terdistorsi dan berubah bentuk di bawah panas yang sangat hebat, mengeluarkan suara retakan saat berjuang untuk menahan tekanan. Bersambung.